Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam dengan dosen saya bernama Dr. Cucu Suharman, MAG, MA. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi ulangan tengah semester. Sebelum saya menjelaskan perihal tugasnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tia Oktaviani dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia semester 6 kelas A. Nah, tugas ini sendiri diberikan oleh dosen saya tentang mereview salah satu buku. Nah, saya mengambil salah satu buku tentang hukum pernikahan Islam modul mata kuliah. Nah, penulisnya yaitu Solihin Soboroni, MA. Nah, identitas buku ini diterbitkan di PSP Nusantara Press tahun 2018 dengan tebal A5 92 halaman. Tahun terbitnya 2018. Nah, buku ini merupakan hasil unduhan dan penggabungan makalah-makalah yang diakses pada dunia maya atau internet. Sehingga buku ini seharusnya dijadikan sebagai pengantar bagi mahasiswa untuk memahami konsep hukum pernikahan Islam. Nah, buku ini juga dijadikan media atau fasilitator meraih informasi selanjutnya dan utuh terkait hukum pernikahan Islam itu sendiri. Nah, tentunya buku ini yaitu buku inti atau buku ajar termasuknya atau berupa konsep dasar. Bisa juga dikatakan sebagai modul mata kuliah hukum pernikahan Islam seperti itu. Lalu yang kedua di sini saya akan membahas tentang isi buku, di mana di bab pertama ini berjudul Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Fiqh Munakhat. Dalam bab 1 ini berisikan mengenai sumber hukum, analisis perbandingan, asas dan prinsip perkawinan, sifat-sifat perkawinan, hukum pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, dan sifat-sifat pernikahan. Lalu di bab 2 ini tentang persiapan perkawinan, berisikan bagaimana saat kita memilih jodoh, peminangan untuk melangsungkan ikatan perkawinan, lalu orang-orang yang berkeinginan untuk menikah harus mengetahui hukum dan batas-batasan apa saja dan akibatnya dari hukum peminangan tersebut. Lalu yang ketiga ada tentang rukun dan syarat perkawinan, di mana dalam bab 3 ini berisikan rukun nikah, syarat-syarat apa saja yang ada di pernikahan, entah itu ijab qabul, wali, saksi, dan sebagainya hingga syariat walimah, seperti itu. Lalu selanjutnya di bab 4 yaitu larangan perkawinan, di mana larangan perkawinan ini terbagi dua, yaitu mahram mu'abad dan mahram goiru mu'abad, seperti itu di bab 4. Selanjutnya di sini ada bab 5 tentang putusnya perkawinan. Nah, putusnya perkawinan ini dalam UU perkawinan, seorang laki-laki dan perempuan ini hidup sebagai suami istri. Namun terdapat putusnya perkawinan yaitu nusyut di pihak istri, nusyut di pihak suami, dan pertengkaran atau sikak. Lalu selanjutnya di bab 6 ada rujuk, di mana rujuk ini seperti kembalinya suami kepada istrinya yang ditolak, yaitu talak 1 atau talak 2 ketika istrinya di masa iddah, seperti itu. Selanjutnya di bab 7 ada pengasuh hak anak atau bisa disebut hadhanah atau custody. Nah, di mana di bab 7 ini berisikan tentang sistem hukum dalam pengasuhan anak yang seharusnya dan kemampuan mengasuh dari fisik hingga harta, seperti itu. Selanjutnya di bab 8 tentang hak dan kewajiban suami istri, di mana kewajiban ada yang bersifat materi dan non-materi. Nah, yang bersifat materi ini
bisa dikatakan nafkah, contohnya seperti itu. Lalu di bab 9 ada dalam harta bersama, di mana harta benda yang diperoleh perkawinan menjadi harta benda bersama mulai saat ijab kabul sampai dengan putusnya perkawinan, baik karena kematian maupun perceraian. Nah, pemberlakuan ketentuan hukum tentang harta bersama tersebut tanpa harus dipermasalahkan diperoleh oleh siapa, karena sudah ada aturan yang tertera perihal harta seperti itu. Nah, mungkin dari isi buku ini ada 9 bab yang berisikan tentang bagaimana hukum pernikahan Islam tersebut gitu. Nah, selanjutnya di sini saya memasuki kesimpulan gitu ya. Dimana yang saya baca dalam buku Hukum Pernikahan Islam ini, modul mata kuliah ini, yaitu diperuntukkan untuk mahasiswa ya sebenarnya yang ada di universitas tersebut. Namun dengan adanya buku ini dipublikasikan, ya ini ingin memberikan akademik yang berkualitas gitu, bukan hanya pada mahasiswa yang ada di universitas tersebut, dan juga bermanfaat gitu bagi duniawi dan ukhrawi gitu. Jadi buku ini menceritakan bagaimana hukum pernikahan Islam. Jadi kita mengetahui gitu dari bab 1 hingga bab 9 itu dijelaskan dengan undang-undang yang ada di pemerintahan kita maupun yang ada di Islam itu sendiri kayak gitu. Lalu selanjutnya buku ini pun sangat menarik ya menurut saya saat dibaca, saat saya menelaah. Ini sangat menarik dan bahasa yang digunakan pun menurut saya dapat dicerna gitu oleh pembacanya. Terus topik-topik dan bab-bab yang ada juga menjelaskan secara rinci gitu, tidak bertele-tele, sehingga buku ini hanya sebanyak 92 halaman karena benar-benar rinci dan jelas gitu apa maksud dari hukum pernikahan Islam ini. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada pengucapan saya yang salah ataupun perkataan saya yang salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.